Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di mau kelas hipnoterapi Has ya. Iya. Mana lagi Hasna pengen belajar hipnoterapi Has? Jadi konsepnya itu udah bisa kayak ngomong, udah mulai pede ya Mas. Cuma untuk isinya itu masih kurang banget sih. Gitu ya. Iya. Tapi sudah mulai ya, udah mulai mempraktekkan ya. Sudah. Basicnya sekarang lagi basicnya awal ya. Kan ibu diajarin Mas Beta. Dulu ya. Iya, terus saya diajarin ibu kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Ya baik, baik kita kelas hipnoterapi yang sebetulnya kelas ini ada 2 level. Yang pertama level hipnosis atau fundamental hipnoterapi. Setelah itu dilanjutkan dengan kelas advance atau hipnoterapinya yang advance-nya. Nah kalau di silabusnya seperti ini. Kita akan belajar tentang konsep dasar hipnosis ya. Jadi kadang-kadang kan hipnosis cenderung dikatakan sebagai sugesti saja ya kan. Kadang-kadang masih cenderung dikatakan seolah hanya relaksasi saja. Padahal banyak tools-toolsnya yang harus dilakukan. Terus ada belajar terkait dengan self hipnosis, bagaimana melakukan hipnosis diri sendiri atau auto hipnosis, dan pada akhirnya belajar terkait dengan aplikasi hipnosis secara benar. Terus juga belajar speed induction ya, hipnosis dengan cepat. Jadi memang belajar hipnosis ini cukup butuh proses ya. Tidak bisa sekali pertemuan, walaupun kalau dipaksakan sih ya semua teori bisa disampaikan, tapi kan harus menjadi pondasi gitu. Sebetulnya kita belajar hipnosis, hipnoterapi itu sebentar sebetulnya teorinya ya. Untuk hipnosis di level dasar itu ada 6 jam, hipnoterapi 6 jam. Tapi pada kenyataannya pada saat kita mempraktekkan kan harus punya ini ya, punya jam terbang ya. Iya. Butuh latihan terus ya. Nanti kita praktekkan itu ada pasiennya itu. Yang sudah siap di hipnosis ya. Ya. Siap di hipnosis. Oke, nah ini sejarahnya ya, kita akan bahas secara sederhana, secara ringkas saja. Jadi dulu memang hipnosis di abad 18 ya, yang awalnya itu dari tradisional hipnosis. Jadi memang konsep-konsep bahwa hipnosis adalah aura kegelapan, perdukunan itu ya. Dulu itu memang seperti itu. Nah, terus karena banyaknya para ahli ya, banyaknya orang-orang yang penasaran dengan ilmu itu, terus dipelajari. Ya, dimulai dari Franz Anton Mesmer itu tahun 1743 sampai 1815. Itu dia mempelajari seperti apa sih fungsi kerja hipnosis, yang pada akhirnya terus diteruskan, dan Franz Anton Mesmer ini memberikan satu ide terkait dengan mesmerism atau magnetism. Itu satu hal yang diperdalam oleh Franz Anton Mesmer ini untuk mengetahui bagaimana sih cara kerja hipnosis. Nanti kita akan baca terkait dengan bagaimana sih proses menjadikan seorang bisa masuk kondisi hipnosis gitu. Supaya tidak menutup mata bahwa ada orang-orang tertentu yang menggunakan tadi mantra-mantra, ritual-ritual tertentu dan menamakannya hipnosis, yang efeknya, dampaknya hampir seperti hipnosis ya, sehingga orang-orang mengatakan hipnosis itu seperti itu. Bahkan ada yang mengklaim hipnosis itu haram ya, karena proses yang dilakukannya salah gitu ya, atau bertentangan dengan akidah. Nah, kalau yang kita pelajari ini hipnosis yang konvensional ya, yang modern ya, yang modern. Sehingga apa yang nanti kita pelajari itu terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi. Ya, bagaimana sih komunikasi kita dengan orang lain, sehingga apa yang kita komunikasikan ini mempunyai dampak ya, berpengaruh secara langsung pada orang yang menerimanya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke konsep dasar hipnosis. Ya. Bicara tentang hipnosis, bahwa hipnosis adalah satu proses mengubah kondisi normal
ke kondisi hipnosis atau hipnosis state. Hipnosis state itu kondisi hipnosis, atau kalau normal state adalah kondisi yang normal. Nah, dikatakan kondisi normal itu kondisi yang analitik ya, kondisi biasa seperti ini. Tapi dia tidak terfokus pada kondisi terhipnosis. Nah, kondisi terhipnosis atau kondisi yang disebut dengan hipnosa itu adalah satu kondisi yang terfokus pada satu poin tertentu gitu. Sehingga definisi hipnosis itu harus makin diluaskan. Ya, yang tadinya orang kalau punya ide ya, atau mendefinisikan terkait dengan hipnosis adalah seseorang yang tidak sadar atau hilang ingatan itu ya, atau apalagi tidur misalnya. Nah, itu adalah hipnosis yang maknanya sangat sempit banget, atau bahkan salah ya, karena orang di hipnosis itu sadar. Ya, terus orang di hipnosis itu tidak hilang ingatan, tetap bisa mengingat ya. Sehingga ketika orang masuk pada kondisi hipnosis, itu adalah orang yang terfokus pada satu hal yang menjadi tujuannya, gitu. Atau yang sering kita alami adalah pada saat orang berzikir khusyuk banget misalnya, dia kan terfokus pada zikirnya, saking fokusnya ya dia nggak inget, nggak tahu apa yang ada di sekelilingnya. Atau orang yang sholat tapi yang sholatnya khusyuk ya, sholat orang khusyuk ya berarti orang sholat yang khusyuk banget itu malah bisa nggak tahu ada apa di sebelakangnya, ada apa di kanan kirinya, karena saking fokusnya pada sholatnya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi hipnosis atau kondisi orang yang masuk dalam kondisi terhipnosis. Nah, sehingga pada saat kita memberikan materi, kita memberikan sugesti, memberikan motivasi, apapun itu saat orang memperhatikan terus itu ya, saat orang mencermati dengan seksama ya, sungguh-sungguh ya, fokus banget ya, itu juga dia dalam kondisi terhipnosis. Maka pada saat Hasna misalnya memberikan tadi motivasi atau memberikan materi-materi ke ibu-ibu hamil itu ya, atau ke audiens yang lain, penyuluhan misalnya, terus audiennya itu pada terfokus, pada serius ya, dengerinnya, memperhatikannya, artinya dia sedang terhipnosis. Nah, kondisi hipnosis itu bervariasi di setiap situasi ya. Jadi setiap orang itu kondisinya beda-beda. Ada yang kondisi terhipnosisnya ringan, ada yang sedang, ada yang dalam. Jadi dalam satu pemberian sugesti barang-barang, misalnya dari 10 orang disugesti barang-barang, itu akan bervariasi. Tidak bisa sama seperti itu semua, nggak bisa. Kenapa? Karena tergantung dari proses berpikirnya setiap orang. Terus tergantung dari kebutuhan, keyakinan, kepercayaannya dia itu ya. Semakin dia trust, semakin dia yakin dan dia butuh dengan teknik ini, dia akan semakin efektif. Pikiran dia akan semakin mudah menerima, mudah mengikuti. Makanya tidak perlu khawatir ketika saat kita menghipnosis banyak orang, ada yang nggak masuk, ada yang mengabaikan, ya, ada yang cuek, ada yang sugestif banget, ada. Jadi itu tergantung apa? Bukan tergantung kemampuannya Hasna yang nggak bisa, bukan hanya itu, bukan itu aja, tapi tergantung dari kliennya, tergantung dari mereka, apakah mereka membutuhkan teknik ini, apakah mereka percaya dengan teknik ini, apakah mereka merasakan manfaatnya dengan teknik ini atau tidak gitu. Banyak pertanyaan gini, kalau hipnosis anak biar nggak ngompol, kan kita mau gimana, ngomongnya gimana sugestinya, mulai sekarang adek jangan ngompol. Nah kan kalimatnya salah lagi kan, berarti kan mengucapkan kata-kata ngompol. Harusnya gimana? Mulai sekarang adek kalau pipis, kalau terasa pengen pipis, segera bangun ya, terus berjalan ke kamar mandi. Nah, sehingga apa? Sehingga kata yang diucapkan adalah kata yang akan dilakukan.
Nah, lebih detail lagi, adik ketika lagi tidur dan terasa pengen pipis, adik bangun, ya, terus bangunkan mama atau papa, atau berjalan sendiri ke kamar mandi dengan berani dan hati-hati, terus membuka celana dan pipis di situ dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman. Setelah itu, adik membersihkan. Setelah itu menggunakan celana kembali dan kembali ke tempat tidur lagi. Nah, itu kalimat yang akan dia lakukan. Jadi program-program kerjanya, urutan-urutannya kita tanamkan. Jadi fokus internal itu tidak hanya hipnosis ya, banyak banget ya. Contoh salat khusyuk, terus ngelamun juga fokus internal. Intinya pada saat orang fokus internal, sebetulnya dia lebih mudah tersugesti. Dia lebih mudah menerima sugesti-sugesti baru. Gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, Has? Kalau yang oh ya, ini kalau yang sugestif ekstrim misalnya kan kadang ada yang nangis ya. Nangis kejer kayak gitu. Terus kita sebagai terapis gimana? Ya, kadang-kadang kalau apalagi kalau kita menghipnosis dalam massal ya, dalam jumlah banyak, biasanya ada yang nggak ngaruh, ada yang nangisnya berlebihan. Nah, ini kenapa? Karena ada perbedaan kedalaman hipnosis atau perbedaan pengalaman. Mungkin orang yang biasa aja nggak ada pengalaman apa-apa, tapi yang sampai nangis-nangis ada pengalaman yang bagi dia benar-benar mengena banget seperti itu. Nah, pada saat mengalami hal yang seperti itu, yang kedalaman yang ekstrim, terus dia nangis-nangis, yang pertama dia ditenangkan dulu. Nah, kalau perlu, kalau proses ini masih berjalan, kalau kita hentikan kan kasihan peserta lain, maka dia dipisahkan ke tempat tersendiri, terus ditenangkan dulu sampai dia bisa menenangkan kembali. Harusnya kalau yang sudah kayak gitu ada tekniknya namanya anchor ya, di anchor dulu supaya dia tenang kembali. Cuman kalau misalnya dalam posisi yang banyak, ya kan kita nggak bisa fokus ke satu-satu. Nah, khawatirnya kita fokus ke yang reaction ya, yang tadi nangis-nangis, yang lain malah terabaikan. Maka sebaiknya seperti tadi dipisah dulu, sambil nanti kita treatment sendiri. Ya. Terus kalaupun misalnya harus di situ treatmentnya, bisa ditenangkan dulu. Ya, bisa dengan cara kita memberikan afirmasi kembali, ibu sambil dipegang yang saat ini merasakan perasaan yang sangat mendalam, yang menangis dan yang merasakan hal-hal yang lebih mengena pada kondisi pikiran ibu, perasaan ibu boleh tenangkan sekarang. Tenangkan hatinya, tenangkan perasaannya hingga benar-benar tenang sekali. Nafas panjang, rasakan semakin tenang dan ibu bisa benar-benar menerima apapun yang saat ini ibu pikirkan. Nah, di handle dulu bisa seperti itu. Gitu ya. Nah, konsepnya seperti ini. Ketika orang dihipnosis, kondisi awal, terus dilakukan induksi, terus terjadi hipnosa, ya hipnosis state, atau masuk pada kondisi hipnosis. Nah, pada saat orang masuk pada kondisi hipnosis, ini mudahnya saran atau nilai-nilai baru itu diterima oleh seorang. Setelah selesai, ya semua sugesti diberikan, dikembalikan lagi pada kondisi yang seperti semula. Proses terminasi. Seperti itu.